Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus para tamu undangan dari aparatur pemerintah, demikian pula kepada pengurus takmir masjid dan seluruh kru panitia yang telah ikut mensukseskan acara pembagian santunan ini dan juga pembagian sembako yang diadakan oleh Pondok Tahfidz Darul Hikmah di desa apa nih Pak? Bulagung. Okay. Mudah-mudahan semuanya mendapat kebaikan. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan yang memang dianjurkan kita untuk banyak-banyak memberikan kebaikan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang paling dermawan. Adik-adik, perhatikan, jangan ngobrol. Tidak boleh ngobrol. Perhatikan. Jadi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia, nabi rasul yang paling dermawan. Namun kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakun fi Ramadan." Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Maka tidak berlebihan kalau bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh kedermawanan. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, kita sekarang berada di penghujung bulan Ramadan, di 10 akhir, dan ini tandanya berarti semakin kita bertambah umur, semakin dianjurkan untuk menambah amal para jemaah. Karena demikianlah sunatullah dalam hisab. Yani manusia itu akan dianggap tergantung amalan yang akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung apanya? Awalnya atau akhirnya? Akhirnya jemaah. Mungkin awalnya semangat, tapi di akhir loyo, ini tidak baik. Makanya Nabi SAW memberikan contoh. Di dalam mengisi Ramadan itu, beliau di awal-awal Ramadan masih biasa, tapi di akhir Ramadan beliau bertambah, bersungguh-sungguh dalam beribadahnya. Kata ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Beliau Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh ibadah, perhatikan, bersungguh-sungguh ibadah di 10 akhir Ramadan tidak seperti sebelumnya. Ini sebelumnya Rasul masih santai istilahnya. Tapi santainya Rasul jemaah beda dengan santainya kita tentunya. Sebab Aisyah mengatakan ketika Nabi sholat tarawih itu beliau yusolli arba'an. Beliau sholat 4 rakaat, yakni maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Cuman Aisyah ingin menunjukkan kalau setiap 4 rakaat itu memang kebiasaan para as-salaf dahulu, mereka beristirahat berjamaah. Maka disebut tarawih itu karena mereka kanu yatarawwahun. Mereka beristirahat fi kulli arba'ati rakaatin, setiap 4 rakaat. Jadi Aisyah bukan sedang menjelaskan Rasul salat 4 rakaat sekali salam begitu, tidak. Sebab dalam hadis-hadis yang lain kata Nabi, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 2 2 2 2 2 2. Jadi kalau Nabi menyebut salat duha Nabi 6 rakaat, salat duha Nabi 8 rakaat, maksudnya bukan 8 salam, tapi tetap 2 2 2 2. Ya. Nah, kata Aisyah ketika disebutkan Nabi salat 4 rakaat, beliau mengatakan fala tas'al
an husnihinna wa tulihinna. Nabi walaupun sholat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Ini sudah sama-sama tahu lah bagaimana Nabi sholatnya. Makanya mereka walaupun sholat 4 rakaat butuh istirahat di 4 rakaat itu. Karena apa jemaah? Karena serakaat itu Al-Baqarah masih nyambung dengan An-Nisa, nyambung Ali Imran. Yang kalau kita itu sudah subhanallah jemaah, jangankan Al-Baqarah jemaah. Kadang-kadang dibacakan wasyamsi wa duhaha atau sabbihisma rabbikal a'la itu dianggap kepanjangan katanya. Makanya sholat tarawih kita itu tidak pas disebut tarawih. Karena kita tidak butuh istirahat. Istirahat apa kita sholat? Cuman 30 menit selesai. Istirahat apa? Bacaannya kulhu, bacaannya kuliah. Ya. Namun tetap para jemaah, jangan putus asa karena seseorang diberikan kemampuan berbeda. Namun demikian Rasulullah ketika di 10 akhir Ramadan beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Maka di antara amalan 10 akhir Ramadan, amalan-amalan spesial itu apa? Al-ijtihad fil ibadah. Bersungguh-sungguh ibadah, baik salatnya, baik baca Qur'annya, baik zikirnya, baik doanya. Termasuk seluruh amalan, termasuk sedekahnya, termasuk birrul walidain, termasuk menuntut ilmu juga. Ya. Namun amalan spesialnya adalah salat, karena disebutkan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang salat Lailatul Qadar. Jadi qoma di situ maknanya salat, berdiri salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan salat malam itu para jemaah sekalian dianjurkan untuk membaca Quran yang panjang. Makanya kenapa para ulama membolehkan tahajud, salat malam, salat tarawih. Boleh imam baca di Quran, baca mushaf kalau tidak hafalan banyak. Karena memang ada anjuran. Ada anjuran para jemaah. Adapun dalam salat wajib tidak boleh membaca mushaf ya. Karena dalam salat wajib Nabi memerintahkan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca yang mudah Al-Qur'an. Jangan paksakan kalau tidak bisa sampai harus membaca mushaf. Jadi ada keutamaan khusus. Makanya dan secara umum salat yang paling afdal adalah salat yang paling lama berdirinya jemaah. Yang paling lama baca Qur'annya. Ini secara umum. Namun ditekankan dalam salat malam membaca ayat-ayat itu sampai ratusan. Dianjurkan itu. Bahkan biasakan kita ya kalau tahajud itu baca sambil kita memurojaah hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Qur'an kita para jemaah. Maka ini dibiasakan. Sehingga Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayu as-salati afdal?" Ya Rasul, salat yang afdal yang bagaimana? Kata Nabi, tulul qunut. Tulul qunut. Salat yang afdal itu yang panjang berdirinya. Ya. Yang panjang berdiri, bukan yang panjang doanya. Makanya kalau panjang doanya berarti kepentingan siapa kalau doa berjamaah? Kepentingan dia. Ada hajat, kebutuhan, sujud panjang lama, boleh silahkan karena itu tempat doa. Kata Nabi SAW, aqrab ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru doa. Sedekat-dekat Allah dengan hamba pada saat hamba sedang sujud maka perbanyak doa. Tapi jangan sampai kita memperbanyak doa, sujud, panjang, lama, tapi kalau berdiri juga kita tidak memperpanjang. Panjangkan berjemaah. Lalu amalan lagi yang lain adalah membaca Al-Quranul Karim. Karena Nabi tadarus dengan Jibril, yakni malaikat Jibril membaca ayat disimak oleh Nabi SAW. Demikian pula Nabi membaca ayat Al-Quran disimak oleh Jibril. Ini di bulan Ramadan. Maka Ramadan amalan spesialnya ini sekarang ini pada jamaah 2 ini dulu. Yang pertama salat tahajud kita ditambah, ditingkatkan. yakni setelah tarawih di rumah kita sholat lagi. Kalau di masjid diadakan, walhamdulillah di masjid lagi nanti sholat jam 2 malam. Menjadi hidup. Dan kalau bisa umat Islam selama 10 akhir ini enggak tidur para jemaah.
Jangan tidur begadang istilahnya ya. Namun tidak pas kata begadang. Sebab begadang itu konotasinya apa begadang itu cuma? Kan kama qala Ramai Rama fidang dutihi. Begadang jangan begadang gitu kan katanya ya. Karena merusak apa? Pokoknya kayak Ramai Rama bilang begitu. Tapi maksud kita di sini para jamaah as-sahar. Ya. Yakni tidak tidur dalam rangka kita sholat, baca Quran, dalam rangka doa. Apakah ada doa khusus? Memang ada khusus jemaah. Ini doa dibaca berulang-ulang sampai bibir kita ini letih baca doa tadi. Ini doa spesial, doa Lailatul Qadar. Dibaca dari mulai 10 terus dibaca tiap malam tanpa henti dibaca. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri famadza aqul?" Wahai Rasul, bagaimana jika saya kesempatan ketemu dengan Lailatul Qadar? Bacaan apa yang bagus untuk dibaca saat turun Lailatul Qadar? Berarti ini bacaan tidak main-main, bacaan spesial karena malam Lailatul Qadar malam yang utama. Ibadah di situ lebih afdal dari 1000 bulan berjamaah. Maka apa doanya? Ternyata Nabi mengatakan, "Quli," baca olehmu wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Nah ini zikir diulang-ulang, ini doa diulang-ulang jemaah. Baca, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Capek baca ini, sambung dengan Al-Quran. Baca Quran. Baca Al-Quran capek, berdiri sholat. Ngantuk tidur dulu, nanti bangun lagi. Terus demikian sampai subuh tidak tidur. Harusnya bisa para jemaah. Tiap hari kaum muslimin begadang, nonton bola, yuk kuat, beli kopi. Oh, jenenge kopi robusta atau apa, supaya bisa tidak tidur gitu melihat klub pujaan main. Ini sekarang kita begadang dan itu ibadah. Sebab demikian prakteknya Nabi. Karena Nabi SAW idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk di 10 akhir Ramadan maka beliau mengencangkan kain sarungnya. Kata Imam Nawawi maknanya ini satu di antara dua makna. Yang pertama memang maknanya al-ijtihad fil ibadah. Mengencangkan sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya yakni sungguh-sungguh ibadah. Dan makna bermuara dari makna ini juga walaupun diartikan yang kedua katanya ya'tazilun nisa, menjauhi istrinya. Beliau tidak jima, tidak senggama karena juga dalam rangka fokus beribadah. Lalu wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Di antara sunnah yang banyak kita tinggalkan adalah kita tidak membangunkan anak istri kita untuk sama-sama begadang. Jadi dikoper-koper bojonya, ojo turu, apa iki baca Quran. Anaknya mau tidur, jangan nak, ayo bangun. Ngantuk ya wis tidur, bangunkan lagi sampai subuh. Baru nanti sahur lalu salat di masjid berjamaah. Lalu wa ahya lailahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam 10 akhir Ramadan. Makanya kata Aisyah, saya tidak pernah lihat Nabi ibadah semalam suntuk, tidak pernah lihat Nabi ibadah semalam suntuk. Maksudnya Nabi terus tiap malam ibadah semalam suntuk kecuali hanya di 10 akhir Ramadan. Perhatian jemaah, tidak pernah Nabi baca Quran semalam suntuk, sholat semalam suntuk, tidak pernah aku melihat Nabi kecuali hanya di 10 akhir Ramadan. Maka ini fursah, kesempatan kita jemaah untuk mempraktekkan ibadah yang kita tidak pernah kerjakan di malam-malam sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, di luar bulan Ramadan, di luar 10 akhir Ramadan. Maka mari, ada kesempatan kita masih. Dan tadi hadis Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung akhirnya. Yakni kesempatan bagi orang yang telah lalai menyia-nyiakan malam-malam sebelumnya, maka ini sekarang saatnya. Makanya kita sangat khawatir dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bu'dan, dijauhkan dia dari rahmat Allah.
Man adraka Ramadan falam yugbarlah. Yang bertemu dengan Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dalam hadis yang lain, syaqi. Syaqiyah itu artinya celaka dia. Siapa yang celaka? Orang yang ketemu Ramadan namun dalam keadaan dosanya tidak diampuni para jemaah. Jadi beberapa lafaz dia dijauhkan dari rahmat Allah, diazab dengan api neraka, kemudian celaka. Lafaz yang lain ragima anf rajulin hina. Yani hina, celaka, rugi, jauh dari rahmat, masuk neraka. Yang ketemu Ramadan dalam keadaan tidak terampuni dosanya. Siapa mereka? Yang pastinya ancaman ini kepada mereka tentu yang datang Ramadan namun tidak puasa. Melanggar, makan, minum. Bahkan ada orang yang berani merokok di terminal, di tempat umum. Dengan bebasnya, seolah menantang. Karena para jamaah, jangankan yang maksiat seperti itu ya. Hatta yang halal, boleh berbuka, bahkan haram berpuasa, wajib dia untuk berbuka seperti wanita yang haid, wanita yang nifas. Kalau makan di siang Ramadan tetap sembunyi para jemaah. Adab, ihtiram li syahri Ramadan, bentuk menghormati bulan Ramadan. Orang yang menghormati bulan Ramadan berarti orang telah mengagungkan Allah, dan orang yang mengagungkan syiar Allah bukti daripada ketakwaan kepada Allah. Jadi ibu-ibu walaupun berbuka, jangan sembarangan makan di hadapan anak-anak yang sedang puasa. Jangan membiarkan orang menuduh kita. Bisa jadi orang nuduhnya, loh kok enggak puasa. Padahal memang sedang haid, tapi siapa yang tahu dia sedang haid? Enggak boleh para jemaah sekalian. Apalagi dia memang betul-betul melakukan keharaman dengan bangganya. Dan bangga dengan dosa jemaah, walaupun dosa kecil, berubah dia menjadi besar di sisi Allah. Jadi dosa kecil itu dalam Islam, dosa ada dua, besar dan kecil. Nah, dosa kecil jemaah bisa menjadi besar dengan asbab, dengan sebab. Contoh, dosa kecil dilakukan di saat bulan-bulan yang suci menjadi besar di sisi Allah. Dosa kecil dilakukan di tanah yang suci, tanah yang haram menjadi besar di sisi Allah. Dosa yang kecil dilakukan dengan dianggap enteng menjadi besar di sisi Allah. Apalagi dosa besar dianggap enteng jemaah. Merokok. Dan rokok itu kan ngisep asap jemaah. Lah kalau dia merokok, orang sebelahnya berpuasa, apa ndak ngisep juga dia? Bahkan kalau mudaratnya menurut medis lebih berbahaya perokok pasif daripada yang aktif katanya. Ya. Makanya hati-hati dengan hadis Nabi ini. Jadi betapa banyak pintu-pintu ampunan di bulan Ramadan namun kita menyia-nyiakannya. Apa di antara pintu ampunan? Yang pertama jelas puasa. Dan puasa harus memperbaiki dengan baik para jemaah. Jaga puasa kita. Laisa siyam 'ani syurbi wasyarab. Laisa siyam 'ani ta'ami wasyarab. Puasa bukan hanya dari makan, nahan minum. Tapi anil lagwi warafas. Puasa dari menahan hal yang diharamkan oleh Allah. Mata kita puasa, telinga kita puasa. Harus berhenti dengar yang diharamkan kalau sedang berpuasa para jemaah. Ya. Jadi puasa yang membuat diampuni dosa-dosa kita adalah puasa yang sempurna. Bukan sekedar nahan lapar, nahan haus saja. Kata Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan dosa maksiat, baik ucapannya, perbuatannya saat puasa, Allah enggak butuh. Dia menahan lapar, menahan hausnya, Allah enggak butuh. Artinya sia-sia. Puasanya sah namun tidak berpahala para jemaah. Maka jaga. Ini pintu ampunan di bulan Ramadan yang Allah janjikan, yang Nabi ancamkan. Dan itu ternyata para jemaah, Nabi Muhammad SAW ketika bersabda tadi, itu adalah mengaminkan doanya malaikat Jibril sebenarnya. Jadi Nabi naik mimbar, di tingkat mimbar pertama itu, tingkat pertama beliau mengucap amin.
Naik lagi tingkat kedua beliau membaca amin. Tingkat ketiga membaca amin. 3 kali beliau ucapkan amin. Dan sahabat enggak dengar suara apapun, yang para sahabat dengar hanya ucapan aminnya Rasulullah. Sehingga seolah-olah Nabi Muhammad ngomong sendiri. Ternyata bukan ngomong sendiri, Nabi Muhammad dapat wahyu. Jibril berdoa, Jibril datang kepada Nabi. Dan Jibrilnya tidak dilihat. Tidak bisa dilihat oleh para sahabat dan tidak kedengaran. Namun ternyata malaikat Jibril mendoakan, di antara salah satu doanya tadi, celaka orang yang bertemu dengan Ramadan namun dalam keadaan tidak terampuni dosanya. Rugi, hina orang yang bertemu Ramadan namun dalam keadaan tidak terampuni dosanya. Siapa maksudnya? Ini mereka yang datang Ramadan sama saja dengan di luar Ramadan. Maksiat jalan terus. Orang pada sibuk puasa, dia malah melanggar. Para jemaah, melanggar, ya. Makanya mari kita perbaiki puasa kita. Adik-adik, kita boleh ngobrol. Sebentar lagi, nggak boleh ngobrol ya. Ustaz jadi lupa mau ngomong apa gara-gara. Pernah Nabi SAW juga menyampaikan sesuatu kepada sahabat. Ada sahabat sedang bertengkar, jadi lupa beliau. Jadi maksiat itu membuat hilangnya ilmu para jemaah. Seperti di masjid kalau ada yang ceramah ngobrol itu kan maksiat, pelanggaran, membuat ada dampak para jemaah. Jadi maksiat itu ya, dampaknya sebelum di akhirat itu, nanti di dunia itu sudah ada dampak maksiat itu. Di antara hal yang paling membawa sial itu maksiat. Hati-hati makanya. Jadi kita berbuat dosa itu jangan takut neraka saja. Neraka iya kita takut, tapi juga takut dampak buruk di dunia yang didapatkan. Penyakit, musibah, bala, bencana, hilangnya harta, hilangnya ilmu, diharamkan rizki. Itu semua dengan sebab maksiat. Dicabutnya pahala amal, maksiat. Makanya kata Nabi tadi, man lam yada' qaula jur, siapa yang tidak tinggalkan maksiat saat berpuasa, tidak diberi pahala puasanya. Ini bahaya. Demikian pula tarawih jemaah, itu tarawih itu pintu ampunan Allah. Maka jangan sia-siakan. Lebih baik para jemaah tarawih itu ya, rakaatnya sedikit tapi tumakninah. Sebab Nabi mengatakan ruba qa'im wa laysa min qiyamihi ila ta'abu was sahar. Banyak orang yang tarawih, banyak orang yang qiyam Ramadan namun tidak mendapatkan apa-apa selain capek dan begadang saja. Capek, letih, begadang karena tidak tumakninah. Maka jenengan harus, kalau di masjid di lingkungan penjenengan, masjid itu tarawihnya itu tidak benar, cepat, tidak tumakninah, tidak apa-apa. Ditegur, disampaikan, masukan, nasihat. Rata-rata khususnya tarawih yang rakaatnya banyak, itu rata-rata tidak ada yang tumakninah. Secara umum saya katakan, secara umum para jemaah. Itu hati-hati dengan hadis Nabi tadi. Kita ingin tarawih kita menjadi pintu ampunan Allah, yang kata Nabi kalau orang tidak diampuni di bulan Ramadan, tanda celaka. Para ulama mengatakan kalau di bulan Ramadan tidak diampuni, lalu mau di bulan kapan lagi para jemaah? Karena begitu dibukanya lebar-lebar pintu ampunan di bulan Ramadan ini. Kalau tidak sekarang, kapan lagi para jemaah? Dan itu perbaiki. Dan banyak lagi di antara pintu ampunan Allah. Di antaranya pintu sedekah. Semua amalan-amalan hebat secara umum, termasuk sholat berjamaah, termasuk para jemaah sekalian, hatta puasanya, termasuk dari mulai rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang nomor 5, semuanya yang namanya pahala, ganjaran, amal-amalan ibadah yang hebat adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sempurnakan berjamaahnya, sempurnakan salat tarawih, sempurnakan puasa terutama, ya. Karena itu yang akan menghantarkan seseorang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh para jemaah, orang yang duduk di masjid, ya, itu senantiasa didoakan oleh malaikat.
orang yang duduk di masjid menunggu, maka mari niatkan. Karena para ulama memang berselisih pendapat tentang batas minimal i'tikaf. Yang benar insyaallah i'tikaf itu hanya afdal di bulan Ramadan di 10 yang akhir. 10 hari, 10 malam. Itu yang afdal. Tapi bukan berarti kurang 10 nggak boleh. Atau di luar Ramadan nggak boleh i'tikaf. Boleh di luar Ramadan. Namun yang afdal di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun yang afdal 10 hari 10 malam. Namun boleh cuma sehari, bahkan boleh cuma 1 jam, bahkan boleh cuma sesaat sekalipun. Maka niatkan kita, pandai-pandailah niat dalam beramal para jamaah. Seperti sekarang panjenengan masuk masjid bismillah niat i'tikaf sampai kapan? Sampai buka nanti. Niat i'tikaf, jadi sudah dapat pahala i'tikaf, dapat pahala ta'lim belajar, dapat pahala berjamaah. Dapat pahala apa lagi? Zikir di masjid, dapat pahala doa. Oleh karena itu, pandai-pandailah di dalam berniat. Ya. Pandai-pandailah di dalam berniat. Taib. Jadi, amalan-amalan hebat pahalanya imma diampuni dosa atau yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Makanya kalau amalan-amalan hebat pasti pahalanya apa? Diampuni dosanya. Seperti puasa, seperti tarawih, seperti qiyam di malam Lailatul Qadar, apa pahalanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian pula salat kata Nabi as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan dalam 1 tahun itu penggugur diantaranya. Penggugur dosa-dosa selama menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Maka jangan lupa para jemaah, perbanyak di malam-malam nanti ini, sisa-sisa malam kita, perbanyak mohon ampun dengan banyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu perbanyak membaca Al-Qur'an, perbanyak salat. Dan yang afdal itu para jemaah, kalau mampu ya, yang afdal ba'da isya tarawih, nanti malam salat lagi. Ada sebagian ya, saudara kita ba'da isyanya ndak tarawih, lalu nanti tarawih jam 2. Kata para ulama, ini hanya memindahkan waktu saja. Tidak ada yang nambah hakikatnya. Betul tidak? Yang benar itu nambah. Jadi tarawih kita tuh nambah para jamaah. Ba'da isya iya, jam 2 juga iya. Itu yang afdal. Tapi bukan berarti jelek ya. Itu juga kan lumayan, nambah apa? Nambah utamanya waktu. Karena waktu yang afdal, salat malam itu yang afdal di akhir malam. Waktu nuzulul ilahi, waktu Allah turun ke langit dunia, saat Allah Ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang doa aku ijabah, kata Allah. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang minta ampun aku beri ampunan, kata Allah. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta aku beri, kata Allah. Itu yang afdal. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka bermohon ampun kepada Allah. Maka ampunan para jamaah yang harus kita prioritaskan dalam kita berdoa. Nomor 1 ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kok lupa suaranya? Hah? Masuk. Baik. Ya, cukup ya kita memberikan santunan kepada adik-adik, kemudian juga kepada saudara-saudara kita. Ada beberapa sembako. Acara ini ya kami alhamdulillah disponsori oleh beberapa para muhsinin. Di antaranya ada Inprasco. Ada juga kajian sunnah al-hijrah ya. Demikian juga dan dari Pasuruan mengaji, kemudian juga dari Abu Goji Channel dan yang lain-lain dari muhsin yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Kami haturkan jazakumullah khairan, semoga pahala jariah mengalir kepada kita semuanya dan semoga Allah menerima seluruh amalan ibadah kita. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik baris.
Yang anak yatim maju ke depan. Ayo adek-adek dulu ke depan. Di sini dek. Berdiri di sini. Ayo yang ayo. Masa ono 20 tadi. Ada 20 tadi? Iya. 10 dulu. Heeh. Lanjut. Oh. Perempuan masih kecil apa? Main masih ada orang. Udah 10 dulu dah. Dua sab ya, dua sab ya. Terus ada dek sini dek sini. 20 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 12. Ada yang kecil? Hah? Yang ada dulu. Mesti yang ada dulu he. Yo sini. Sini. Ya. Yang tengah. Oh ya wes. Masya Allah. Sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Sampun. Yes. Ya. Mana ini sembah ininya? Aptai, tahu. Bismillah. Sudah. Ini kok kosong ada nih? Ada. Ya, barakallahu fiik. Fadal. Fadal deh, ya. Barakallahu fiik. Enggak usah. Sudah. Ini. Bismillah. Fadal. Ya. Ini deh. Ada satu enggak hadir, ya. Yang enggak hadir langsung dikasihkan apa di? Adiknya. Nanti aja ke Ustaz ya. Nanti ke Ustaz, ya. Nih. Ya. Ayo. Sembako, fadal. Langsung yang wanita langsung kasih aja. Tuh, semua Ustaz. Ya. Nih deh, nih bismillah. Enggak, nih. Oh, enggak mau yang itu. Itu mau dikasih lah. Dikasih. Apa, nih. Ya. Langsung aja ya. Nanti itunya bawa ambil dua. Kurang satu ya. Enggak ini. Bilang gitu kurang satu. Ya nanti. Sudah, kurang satu ya?
Ini tinggal satu. Kasih. Ya, demikianlah usai sudah pembagian santunan kepada adik-adik yatim. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang melimpah kepada para muhsinin sekalian, dan juga semoga Allah menerima seluruh amalan ibadah kita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dah. Dibawa. Oh, ini berat. bawa. Bisa enggak? Coba dibawa. Masya Allah. Gak kuat. Ayo, sini. Ayo. Katanya ada adiknya. Dua, gandengan. Ya. Itu yang satu sudah ya. Ini yang dua kemana? Yang oh ya wes, berarti antum bawa ini dua ya. Alas. Simbolis lah Enggak usah. Enggak usah. Diumumkan aja nanti yang dapat kupon sembako diambil di belakang. Bisa sholat di sini atau sholat, karena tetap tengah-tengah ada, bisa sholat di rumah masing-masing. Ya wes. Di sholat. Setelah buka dah. Iya. Setelah buka. Ya wes diumumkan. Setelah buka. Wes. Bagi yang sudah mendapatkan kupon untuk sembako, pengambilan sembako, bisa mengambil